Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini saya akan mempresentasikan pendidikan multikultural. Sebelum saya mempresentasikan, terlebih dahulu saya perkenalkan, nama saya Fahmi Abdul Karim dari kelas A, jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kupang. Langsung saja saya akan mempresentasikan apa itu masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural terdiri dari 3 kata, yaitu masyarakat, multi, dan kultural. Masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut adat istiadat yang bersifat terus-menerus dan terikat perasaan bersama. Menurut Sosiologi Indonesia, Nasikun, masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang mengandung sistem nilai suatu nilai dengan nilai yang lainnya, berbeda lainnya dalam kesatuan sosial. Pengertian multikultural terdiri dari aspek perbedaan antara lain agama, ras, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Contoh dari masyarakat multikultural ini adalah masyarakat Indonesia karena ragam budayanya. Yang berikut ciri-ciri atau karakteristik masyarakat multikultural. Menurut Van der Burg ada 5 karakteristik. Yang pertama, terjadinya bentuk-bentuk kelompok sosial. Keragaman terdapat dalam masyarakat dapat membuat kelompok tertentu berdasarkan identitas yang sama. Yang kedua, kurangnya mengembangkan kesepakatan bersama adalah masyarakat yang beragam yang memiliki standar nilai dan norma. Hal itu disebabkan oleh karakteristik masyarakat yang berbeda, kemudian disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik dan sosial. Karena kondisi masyarakat beragam tersebut, maka kesepakatan bersama cenderung akan susah dikembangkan. Yang ketiga, relatif sering terjadi konflik. Perbedaan masyarakat yang terjadi salah satu pemicu konflik. Konflik yang sering terjadi sangat beragam, mulai dari konflik secara individu maupun kelompok. Konflik disebabkan oleh minimnya toleransi satu sama lain. Yang kelima, adanya dominasi politik. Contohnya politik A dan politik B. Politik A adalah politik dominan, sedangkan kelompok politik B adalah politik minoritas. Misalnya, kelompok A membuat peraturan, mau tidak mau, kelompok B harus mengikuti pendapat dari kelompok A tanpa mengkompromi satu sama lain. Yang berikut adalah pengertian multikulturalisme. Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan secara etnologis. Multikulturalisme dibentuk dari kata multi atau banyak, kultur budaya, dan isme aliran atau faham. Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan membuat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai, sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Peningkatan suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan. Pengertian kebudayaan di antara para ahli harus dipertaruhkan atau dipertentangkan antara satu konsep
yang dipunyai oleh seorang ahli dengan konsep yang dipunyai ahli lainnya. Karena multikulturalisme adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya yang bagi kehidupan manusia. Pendidikan yang dianggap wahana paling tepat untuk membangun kesadaran multikulturalisme, sebab dalam tataran ideal, pendidikan seharusnya bisa berperan sebagai juru bicara terciptanya fundament kehidupan multikultural yang terbebas dari kompetisi negara. Harus diakui bahwa multikulturalisme bangsa Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh segenap warga masyarakat, sesuatu yang given, takdir Tuhan, dan bukan faktor bentukan manusia. Masyarakat menjamuk belum tentu dapat dinyatakan sebagai masyarakat multikultural atau multikultural society, karena bisa saja di dalamnya terdapat hubungan antar kekuatan masyarakat varian budaya yang tidak simetris yang selalu hadir dalam bentuk dominasi, hegemoni, dan kontestasi. Konsep masyarakat multikultural sebenarnya relatif baru, sekitar tahun 70-an. Gerakan multikultural muncul pertama kali di Kanada, kemudian diikuti Australia, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, dan lain-lainnya. B. Akar sejarah multikulturalisme. Secara historis, sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaan yang kemudian diikuti dengan masa yang disebut era reformasi, kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi. Dalam pandangan Jumardi Azra bahwa krisis moneter, ekonomi, dan politik yang dimulai sejak akhir tahun 97 pada gilirannya juga telah mengakibatkan terjadinya krisis sosial kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Jalinan tenun masyarakat tercabik-cabik akibat berbagai krisis yang melanda masyarakat. Krisis sosial budaya yang meluas itu dapat disaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi banyak kalangan masyarakat kita, misalnya disintegrasi sosial politik yang bersumber dari euforia kebebasan yang nyaris kebablasan. Penyiapan kesabaran sosial dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit sehingga mudah mengamuk dan melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarkis. Maksudnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesentuhan sosial. Semakin meluasnya penyebaran narkotika dan penyakit-penyakit sosial lainnya. Selanjutnya konflik dan kekerasan yang bersumber atau setidaknya sedikitnya bernuansa politis, etis, dan agama seperti terjadi di Aceh, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, Maluku, Sulawesi Tengah, dan lain-lain. Merebaknya budaya McDonald juga makanan instan lainnya. Dengan demikian, budaya serba instan, meluasnya budaya telenovela yang menyebabkan permisifisme, kekerasan, dan hedonisme mewabahnya Netflixisasi, Valentine Day, dan kini juga
pub di kalangan ramai, pub night di kalangan ramai. C. Multikulturalisme dan persebaran. Walaupun multikulturalisme itu telah digunakan oleh pendiri bangsa ini untuk mendesain kebudayaan Indonesia, bagi pada umumnya Indonesia masa kini multikulturalisme adalah sebuah konsep yang masih asing. Konsep multikulturalisme di sini tidaklah dapat disarankan dengan konsep keanekaragaman suku, bangsa, atau kebudayaan yang menjadi ciri masyarakat menjemuk. Karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Mengkaji multikulturalisme tidak bisa dilepaskan dari permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan pencegahan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral juga, tingkat dan mutu produktivitas. D. Masyarakat menjemuk, masyarakat multikultural dan minoritas. Dalam masyarakat menjemuk manapun, mereka yang tergolong sebagai minoritas selalu didiskriminasi. Ada yang diskriminasi secara legal dan formal, seperti yang terjadi di negara Afrika Selatan sebelum reformasi atau pada zaman penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang di Indonesia. Ada yang didiskriminasi secara sosial dan budaya dalam bentuk kebijakan pemerintah nasional dan pemerintah setempat, seperti terjadi di Indonesia dewasa ini. Perjuangan hak-hak minoritas hanya mungkin berhasil jika masyarakat menjemuk Indonesia kita perjuangkan untuk dirubah menjadi masyarakat multikultural. Karena dalam masyarakat multikultural itulah hak-hak untuk berbeda diakui dan dihargai. Tulisan ini akan dimulai dengan penjelasan mengenai apa itu masyarakat Indonesia menjemuk, yang seringkali salah diidentifikasi oleh para ahli dan orang awam sebagai masyarakat menjemuk. Uraian berikutnya adalah mengenai dengan penjelasan mengenai apa itu golongan minoritas dan kaitan atau pertentangannya dengan golongan dominan. Dan disusul dengan penjelasan mengenai multikulturalisme. Usaha memperjuangkan hak-hak minoritas di Indonesia akan lebih diungkapkan dalam tulisan ini. Yang pertama, masyarakat menjemuk ini. Masyarakat menjemuk itu terbentuk dari dipersatukannya masyarakat suku, bangsa, sistem nasional yang biasanya dilakukan secara paksa menjadi sebuah bangsa. Negara jajahan adalah contoh dari masyarakat menjemuk. Yang kedua, hubungan dominan dan minoritas. Kelompok minoritas adalah orang-orang yang karena ciri-ciri fisik, tubuh atau asal-usul keturunannya yang atau kebudayaan dipisahkan dari orang-orang lainnya dan diperlakukan secara tidak sengaja, tidak sederajat atau tidak adil dalam masyarakat di mana mereka itu hidup. Karena itu mereka merasakan adanya tindakan diskriminasi secara kolektif. Mereka diperlakukan sebagai orang luar dari masyarakat di mana mereka hidup. Mereka juga menduduki posisi yang tidak menguntungkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.